Ya. Sudah Bu, siap Bu. Udah bisa didengar suara saya Pak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Ibu Niati dari Bandar Lampung Pak, Bu. Salam kenal semuanya di seluruh Indonesia. Yang kebetulan malam ini kita bisa bersama-sama mengikuti Zoom meeting seperti malam-malam sebelumnya seperti itu. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan sedikit testimoni, tapi sangat berarti bagi saya. Sebagaimana telah saya narasikan di dalam cerita undangan Zoom itu, memang betul Pak. Jadi beberapa bulan yang lalu putri saya itu magang tugas dari kampusnya di Malang, tapi penempatannya untuk magang ini kebetulan di Bandung, di tempat tinggalnya Ibu Bona ya sama Pak Jun Sapar. Jadi pada saat itu karena kondisi mungkin terlalu capek dan sebagainya, dan kebetulan juga memang anak-anak sekarang itu kan makanannya sudah tidak terkontrol. Jadi dia suka-suka makannya, senangnya GoFood dan segala macam seperti itu. Nah, kemudian suatu hari itu Suaranya kurang kenceng Bu. oh iya, sekarang udah kencang? Kenceng sekarang. Ya oke. Jadi suatu hari itu Pak, Bu, putri saya itu kebetulan sakit ya seperti biasa, katanya sakit mah dan sebagainya, tapi ternyata tidak. Dia sakitnya itu demam tinggi, kemudian mual, lemas, dan akhirnya jalan pun tidak bisa, harus dipapah. Nah, dengan kondisi kayak begitu mengharuskan berobat ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit itu dicek lab, dan hasil cek labnya dinyatakan waktu itu masih tipes karena ada panasnya, kemudian ada mualnya. Tapi setelah hasil dari semuanya diinformasikan oleh dokter dan dibaca, akhirnya vonisnya kena hepatitis A. Karena kandungan virus di dalam hatinya yang mungkin orang medis lebih paham ya, katanya SPOGT-nya itu sampai 1320. Sementara untuk seumuran remaja usia 20 atau 19 tahun itu hanya 18 aja standar yang diperlukan untuk yang normal. Kemudian SGT-nya itu sampai 900. Padahal yang diperlukan untuk seumuran dia kalau nggak salah itu sekitar 100. Nah, dengan kondisi kayak begitu, dokter menyarankan mau tidak mau harus dirawat. Akhirnya dirawat beberapa hari dengan kondisi yang sangat was-was seperti itu karena matanya sudah kuning Pak, Bu. Nah, dan dokter juga mengkhawatirkan sekali karena SPOGT-nya itu sampai setinggi itu. Nah, dengan kondisi kayak gitu, dokter itu mengkhawatirkan akan lama pemulihannya, dan dokter menyarankan agar dibantu dengan makanan yang bergizi tinggi atau berprotein tinggi seperti kerang, remis dan sebagainya lah, kayak seafood kayak begitu. Pak Adena teka ciri ya. Nah, itu juga dilakukan juga Pak, Bu. Kemudian kebetulan juga saya sudah membeli paket kartu ion, akhirnya dibantu, tapi terus terang aja tanpa sepengetahuan perawat. Jadi pada saat bed rest saya tempelkan di dadanya, karena di situ kan kelenjar thymus itu untuk mengaktifkan antibodi untuk kekebalan. Kemudian di ulu hatinya, kemudian di atas tulang ekornya dan di punggungnya. Nah, pada saat-saat tertentu juga untuk mendestilasi air minumnya. Jadi air minumnya itu air mineral di dalam botol, disimpan di bawahnya itu kartu ion, mungkin minimal 2 jam lah seperti itu, dan itu dilakukan selama perawatan. Next time pada saat waktunya untuk dicek lab, kami semua juga merasa khawatir ya Pak, Bu, karena begitu parah kalau menurut dokter. Cuma dia tidak ungkapkan seperti itu, cuman bahasa sikapnya memberikan informasinya seperti itu. Kemudian dicek lab, sampai saya nggak berani untuk membukanya Pak. Sebenarnya bisa dibuka aja, tapi saya nggak berani, biar dokter aja yang membacakan. Kemudian dokternya bilang, katanya puji Tuhan, katanya ternyata masih dengan waktu yang singkat ini bisa sampai hilangnya itu 1.200 Pak.
Kalau seandainya tidak signifikan, artinya di bawah di atas 1000 ataupun hanya separohnya aja, itu akan dilanjutkan hepatitis perpanjangan istilahnya tuh kalau nggak salah. Kemudian akan dilakukan perawatan lagi. Nah, sementara saya domisili di Bandar Lampung. Emang kebetulan waktu itu malah lagi tugas di Jakarta. Di Bandung tidak punya siapa-siapa waktu itu. Akhirnya kan bingung dong, Pak. Kita berdoalah ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dokter membacanya, hasil cek labnya itu ternyata bagus, dan akhirnya kami diperbolehkan pulang. Jadi untuk perawatan lanjutannya itu di rumah. Dan setelah seminggu dirawat di rumah pun tetap kami gunakan terapinya pakai kartu ion tuh, Pak. Dan alhamdulillah seminggu kemudian di cek lab itu sudah normal, udah 18. Jadi jawab itu memang luar biasa, dan itu terus terang aja kami jadikan sebagai P3 keluarga di rumah. Jadi kemana-mana anak-anak itu dibekal itu. Oke, jawab semoga sukses selalu. Mungkin begitu Pak ceritanya.